Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita masih ada sampai saat ini, kita ada di awal tahun 2023, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita menyadari bahwa hidup setiap kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-18, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di situ Tuhan menyuruh kepada Yeremia agar dia pergi ke tempat seorang tukang periuk. Dan tukang periuk tersebut sedang mengerjakan sebuah bejana dari tanah liat. Ketika bejana yang ada di tangannya itu rusak, maka ia akan mengerjakan kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik di pemandangannya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Puji Tuhan. Ayat ini berkata bahwa seperti tanah liat di dalam tangan tukang periuk, demikianlah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjadi penjunan kita, dialah yang menciptakan hidup kita, dialah yang menjadikan kita, dan dia tahu apa yang harus dilakukannya di dalam hidup kita. Dan dia mau menjadikan kita, umatnya, menjadi pribadi yang berarti di hadapannya. Puji Tuhan. Firman Allah berkata bahwa rancangan Allah atas umatnya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, saudara-saudara, kita tahu ketika hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan mau jadikan kita sesuatu yang indah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Tetapi untuk dapat alami rancangan Allah atau rancangan Allah itu tergenapi di dalam hidup kita, maka ada kalanya Allah izinkan kita alami yang namanya proses kehidupan, ya, proses kehidupan. Banyak orang ingin sukses tetapi tanpa mau melewati proses. Tetapi proses akan membuat orang menjadi kuat di saat dia sukses. Kita tahu kisah dari Yusuf, ya. Kita tahu kisah dari Yusuf. Walaupun dia seorang pribadi yang mengasihi Tuhan, dia hormat kepada orang tuanya dan dia juga mengasihi saudara-saudaranya. Namun Yusuf tidak lepas dari yang namanya proses kehidupan. Dia alami begitu banyak kesukaran, kesulitan di dalam hidupnya. Ketika saudara-saudaranya menaruh iri hati kepadanya, mereka lalu membuang dia ke dalam sumur yang kering. Kemudian ketika dia diangkat dari sumur itu, ia dijual kepada orang Mesir. Dan ketika dia ada di Mesir, di rumah Potifar, dia juga difitnah, melakukan apa yang tidak dia lakukan. Dan selanjutnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi firman Allah berkata di dalam semua itu Allah tidak pernah tinggalkan Yusuf sendirian. Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Sampai akhirnya tiba waktunya Yusuf pun diangkat menjadi seorang raja muda yang berkuasa atas tanah Mesir. Alkitab menuliskan bahwa semua akan indah pada waktunya. Tidak selamanya langit itu mendung dan tidak selamanya hujan itu turun, ya. Akan ada saatnya langit pun akan cerah dan hujan pun akan reda. Tidak selamanya hidup kita alami masalah, kesukaran, kesulitan, tetapi semua itu satu saat akan berganti dengan sukacita yang daripada Allah ketika kita tetap tekun menjalaninya. Tuhan yang adalah penjunan dan kita umatnya bagaikan tanah liat di dalam tangannya. Ketika Tuhan melihat, ya, ketika Tuhan melihat ada sesuatu mungkin di dalam hidup kita, mungkin ada perbuatan-perbuatan di dalam hidup kita yang kurang berkenan di hadapannya, yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Mungkin itu ada keakuan, ada kesombongan, ada iri hati, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan lainnya. Maka Tuhan mau melepaskan itu semua dari dalam kehidupan kita.
Ketika tangannya, pada saat tangannya mulai bekerja, mungkin ada rasa tidak nyaman di dalam hidup kita. Ketika proses kehidupan itu mulai terjadi di dalam hidup kita, mungkin ada rasa tidak nyaman, ada rasa sakit, ada rasa ingin memberontak. Dan seringkali kita mulai timbul pertanyaan di dalam diri kita, kenapa saya alami situasi sulit seperti ini? Dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Allah izinkan semua itu terjadi di dalam hidup kita, jangan kita cepat-cepat menyalahkan orang lain. Ini karena salah kamu makanya aku seperti ini. Jangan saudara, apalagi jangan pernah kita menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup ini. Karena kita tahu saudara-saudara, firman Allah berkata bahwa di dalam segala hal itu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rancangan Allah dalam hidup kita, kita tahu adalah rancangan untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Tetapi untuk menuju rancangan itu, semua tidak terjadi dengan begitu saja. Ada proses kehidupan yang kadangkala Allah izinkan kita harus lewati. Tetapi kalau itu atas seizin Tuhan, atas sekehendak Tuhan, mari kita lalui bersama dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Jadi apapun yang Tuhan izinkan kita alami di dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang sangat baik, yang ingin melakukan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Bagian kita adalah tetap percaya dan berserah penuh kepada Allah. Dan bagian Allah adalah menggenapi apa yang telah dirancangkannya atas hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur punya Engkau di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa rancangan-Mu di dalam hidup kami itulah yang terbaik. Tuhan, ketika Engkau izinkan kami melalui proses kehidupan, kami tahu Engkau ada di sana. Engkau tidak tinggalkan kami sendirian. Kalau ada hal-hal di dalam hidup kami yang perlu dibersihkan, bersihkanlah Tuhan, agar hidup kami semakin indah, semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Karena itulah tujuan hidup kami, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan tidak ada rancangan Allah yang gagal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami sebagai umat Tuhan hari-hari ini, mungkin ada yang di dalam pergumulan, mungkin ada yang mengalami sakit, ada yang dalam kesusahan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kami. Tuhan yang mengasihi kami, Allah yang akan menolong kami menghadapi semuanya. Bersama Tuhan kami lebih dari seorang pemenang. Engkau memberkati kami mengucap syukur juga buat hari ini, karena kami tahu hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan bagi kami. Berkati umat-Mu di mana saja berada, di dalam pekerjaan Tuhan berkati, di dalam pendidikan Tuhan berkati, di dalam pergaulan Tuhan berkati, dan jadikan kami berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah hari ini bersama dengan Engkau. Terus pegang tangan kami, pimpin langkah kami. Kami mengucap syukur atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.